Baik. Para ulama membagi tafakur ini kepada 5 bagian. Pertama, tafakur dalam rangka merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Direnungi ayat-ayat Allah itu. Baik ayat-ayat qauliyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Ayat qauliyah di dalam Al-Qur'an ditafakuri. Ayat kauniyah apa yang ada di sekitar kita ditafakuri, direnungi. Ya. Dalam tafakur ini, dalam mentafakuri ayat-ayat Allah, seseorang harus bertawajuh dan meyakininya, meyakini ayat-ayat Allah. Ya. Kalau tidak meyakini, tidak akan lahir tafakur. Al-Fatihah ditafakuri. Orang yang mentafakuri Al-Fatihah harus berangkat dari keyakinan bahwa Al-Fatihah ini adalah salah satu dari mujizat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau mentafakuri ayat Allah kalau dia tidak meyakininya? Ya. Ini yang pertama, tafakur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tafakur dalam rangka merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Silahkan hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita, pada indera kita. Mata kita, telinga kita, hidung kita, lidah kita, tangan kita, kemaluan kita, kaki kita, semuanya ditafakuri. Itu yang ada di anggota tubuh kita. Kemudian tafakuri juga, renungi juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh kebutuhan kita. Kebutuhan mata dipenuhi, kebutuhan telinga dipenuhi, kebutuhan mulut dipenuhi, semua dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Ditafakuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba bernapas, ini begitu besar nikmatnya bernapas. Kemarin kita ke rumah sakit, lihat orang yang hanya untuk bernapas itu 1 jam habiskan uang jutaan rupiah, ya, pakai alat. Itu pun belum tentu dia bisa berlanjut kehidupannya. Begitu mahal bernapas ini, ya. Tafakuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi sarapan, ya. Ditafakuri itu makanan yang hadir ke depan kita itu. Mungkin itu makanan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat istri kita. Itu makanan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat petugas yang ditugaskan oleh pengurus DKM untuk menyiapkan sarapan. Mungkin juga itu makanan dihadirkan oleh pelayan toko, pelayan warung, dan lain sebagainya. Tapi itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya istri tidak digerakkan hatinya untuk menghadirkan makanan, seandainya petugas yang ditugaskan oleh pengurus DKM tidak bisa menghadirkan makanan, seandainya pelayan di rumah makan itu tidak mau melayani, nggak mungkin hadir makanan. Tafakuri. Pas sudah ada di depan kita, Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mengangkat makanan itu. Dan kita ngangkat makanan sendiri ternyata lebih nikmat daripada makanan itu diangkat oleh orang lain. Ya. Kan ada orang yang makan itu harus diangkat makanannya oleh orang lain. Sudah diangkat, belum tentu sudah ada di depan mulutnya itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunyah. Betul enggak? Nikmat ditafakuri, ya. Oh. Nah, ini mentafakuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tafakur yang seperti ini akan melahirkan mahabbah. Apa Pak? Mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tafakur yang kedua. Tafakur yang ketiga, dalam merenungi janji-janji Allah Subhanahu wa taala, baik janji yang diberikan tunai ketika di dunia ataupun janji Allah Subhanahu wa taala yang akan nanti diberikan di surga. Ditadaburi, direnungi, ya. Allah menjanjikan bagi orang yang zikir kepada Allah, Allah menjanjikan kepada orang yang senantiasa rajin sholat, yang senantiasa membaca Al-Quran, ketenangan. Direnungi itu. Betul kan kita tenang kalau sholat? Betul kan kita tenang kalau zikir? Betul kan kita merasakan tenang ketika tilawah Al-Quran? Ya, ditadaburi, direnungi. Nah, tafakur ini akan mendorong seseorang untuk semakin semangat beramal soleh. Semakin semangat beramal soleh karena sudah merasakan manfaat dari amal soleh dengan terbuktinya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah saum kita merasakan kesehatan kita lebih stabil, ya. Maka semakin semangat kita laksanakan saum.
setelah saum, semakin merasakan sebagaimana semangatnya kita di dalam ibadah. Kita semakin semangat juga kita melaksanakan ibadah itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, tafakur dalam rangka merenungi peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan peringatan di dalam Al-Quran, jangan maksiat, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menyekutukan Allah, ya, jangan melakukan amalan-amalan yang sebenarnya bukan perintah Allah tetapi dorongan dari hawa nafsu. Ditafakuri, direnungi. Nah, perenungan seperti ini akan melahirkan rasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut terhadap neraka. Penting perasaan takut terhadap neraka, ya. Kenapa orang yang tidak takut terhadap neraka dia akan ceroboh maksiat? Penting. Nah, lahirnya perasaan takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tentunya juga dari tadabbur merenungi ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membaca Al-Qur'an, ya. Bapak-bapak di sini, ya, dipimpin oleh imam kita, ya. Ketika tilawah kan ada tadabburnya, itu kan tadabburnya. Itulah Pak Imam, ya. Tadabbur, direnungi satu ayat, dua ayat. Ketika bertemu dengan ayat siksaan itu direnungkan bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Begitu kulitnya terkelupas dibalikin lagi kulitnya seperti sedia kala, dibalikin lagi seperti itu. Ditadaburi, maka perenungan terhadap ancaman-ancaman Allah ini akan membuat kita takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, yang kelima, tafakur ini adalah tafakur dalam rangka merenungi kelalaian diri. Direnungi kelalaian diri itu. Allah sudah nyuruh kita begini ibadah, kita sudah maksimal belum ibadahnya? Allah sudah nyuruh kita birrul walidain, sudah maksimal belum kita birrul walidain? Allah nyuruh kepada suami untuk membina keluarganya, sudah maksimal enggak kita melaksanakan tugas sebagai suami? Allah menyuruh kepada istri agar berbakti kepada suami, sudah maksimal belum melaksanakan tugas sebagai istri terhadap suaminya? Ketika sadar, oh ternyata ada kelalaian di sana, ada kelalaian di sini, ya, tafakur seperti ini akan mendorong si pelakunya malu, ya, malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, perasaan malu terhadap Allah ini adalah merupakan perhiasan, ya. Seperti halnya rasa malu pada wanita itu merupakan perhiasan bagi wanita itu sendiri. Kalau wanita sudah tidak ada rasa malu, hilanglah harga diri kewanitaannya. Harga diri wanita hilang kalau sudah hilang rasa malu. Dan pada laki-laki pun, ya, pada orang yang beriman baik laki-laki atau perempuan, rasa malu ini penting sehingga pribadinya menjadi pribadi yang mempesona karena sudah dihiasi oleh perasaan malu. Baik.